banyak sebenarnya produk frozen yang sudah ada BPOM-nya itu sebenarnya menggunakan minim pengawet. Mindset orang tua zaman dulu, ngapain jadi pengusaha kalau bisa jadi direktur bank, itu kan lebih. Bokap gue juga dulu dreamnya gue jadi banker. Setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun karir kita, tetap harus tunduk dan hormat dengan suami. Nah, menurut gue hal yang sangat penting di dunia marriage ya, once your ego dominant, itulah sumber kehancuran menurut saya. But the woman is the protector. Baru dengar ya, bagus juga. The man's job is to provide. The woman's job is to protect the provider. Kalau nggak gimana dia keep providing? Yes. Dari spices aja udah banyak banget bumbu-bumbuan kita ini yang merajai. Tapi kenapa kuliner kita nggak sama dengan kuliner Asia yang lain? Lu kenapa nangis sih? Bukannya lebih enak ya jadi ibu rumah tangga di rumah? Enggak. Lu sempet pacaran dulu gak sih sama si Ari? Kita tuh dijodohin, Nil. Oh pantesan. Makanya ini beda. Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan sosok yang sangat unik dan menarik karena gue kenal suaminya. Sama-sama di satu organisasi kepengusahaan namanya HIPMI dulu. Dan long story short, she is now the Sri Kandi of F&B industry. Welcome Cikita Sebayang. Thank you. Dari 6 orang sampai ribuan reseller. Ya, ribuan reseller. Dari 6 orang sampai bukan ribuan employee, tenang ribuan reseller. Amin, ribuan employee. 14 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Ya. 11 tahun. Apa yang membuat lo konsisten? Oke. Yang membuat konsisten itu Selain cuan. Selain cuan, betul. Itu pasti jawaban nomor 1. Yang nomor 2 adalah tren. Karena gue melihat ke depannya ini tren apalagi ibu-ibu muda kayak gue ataupun yang Gen Z nantinya kayaknya kita udah bukan lagi di ranah masak itu dari raw material. Kalau zaman kita dulu kembali mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lalu masak benar-benar dari raw material lah apa segala macam. Nah, orang mau lebih simple gitu masaknya. Praktikal lah, lebih praktikal. Betul. Jadi kayak dari situ sih kepikiran kayak dunia frozen food menurutku ke depannya akan lebih baik ya, akan grow terus gitu. Dan ngelihat tren saat ini apalagi terjadi waktu zamannya COVID gitu kan. Ini adalah salah satu produk yang ke depannya nih banyak lah orang bakal shifting ke frozen gitu. Oke. Gitu. Apalagi contoh kayak restoran-restoran mungkin juga ke depannya ya fresh product mungkin hanya sebagai pendamping gitu. Tapi karena sebenarnya ngefrozenin produk ini kan juga secara nggak langsung adalah mengawetkan produk gitu ya. Mungkin kalau kita kembali ke zamannya sebelum COVID, frozen food dianggapnya yang nggak sehat ataupun itu gue tadi mau masuk ke situ nih. Gue dari tadi lagi nunggu. Gue mau masuk pas lo bilang kayaknya gue ngelihat masa depan udah nggak zaman lagi masak dari ibaratnya dari ingredients. Yes. Orang maunya ready to eat ibaratnya. Betul. Bukannya ready to eat itu gak sehat ya? Gue mau nanya kayak gitu justru ke lo. Mungkin lo bisa kasih sedikit pencerahan ke gue. Ya, tapi ini correct me if I'm wrong ya. Karena kan gue juga bukan food tech lah apa segala macam. Nanti boleh dicek juga. Tapi cara memfrozenkan ini kan secara tidak langsung adalah pengawetan juga. Jadi banyak sebenarnya produk frozen yang sudah ada BPOM-nya itu sebenarnya menggunakan minim pengawet. Oke. Karena kita memfrozenkan sendiri adalah pengawetan juga gitu. Itu jadi, proses buat pengawetan. It's proses gitu kan. Jadi kayak restoran kan juga sekarang sudah mulai nih banyak jual frozennya. Jadi sebenarnya sudah mateng pun kalau kita mau simpan di dalam frozen itu juga sama sebenarnya sehat-sehat aja. It's contoh simple banyak ibu-ibu zaman sekarang yang ngawetin makanan bubur bayinya gitu. Dia bikin bubur dari raw material, dari sayur-sayuran, dia blender, tapi dia frozenin juga. Itu kan sebenarnya secara nggak langsung sehat. Tapi nanti tinggal dipanaskan kembali. Karena gitu. tujuannya dibekukan itu supaya anytime bisa ini. If I'm not at home, khususnya orang-orang yang working mom. Yes, ya kan? make it easy lah ya. Jadi kayak dia masukin ke freezer, besok tinggal panasin aja gitu. Tetap masih fresh gitu. Kalau kita belajar di negara-negara luar kan juga sudah banyak sekali ya. Nasi juga sekarang di frozen kan, exactly. Ditaruh di freezer vending machine. Kalau di Jepang kan udah mulai nih di vending machine semuanya frozen, pas keluar udah anget gitu ya.
mulai kesini dengan adanya COVID dan lain-lain agak bersyukur juga akhirnya orang-orang akhirnya sudah mulai teredukasi sih. Kalau produk frozen ini sebenarnya tidak berarti tidak sehat. Oke. Gitu. Tapi gue mau go back. Laki lu kan di IT sama gue juga. Kok bisa loncat ke frozen food? Oke. What was the idea behind it waktu itu? Ya, idenya Pivot, jadi itu kan sebuah pivot. betul. Jadi ceritanya dulu dia itu kan profesional banget ya. Sekitar 10 tahun kayaknya dia bekerja as a professional di bank. Terus married, tapi karena gua ini dibesarkan di keluarga entrepreneur. Oke. Jujur kata nih Sunil, gua nggak pernah bekerja as a professional di luar. Oke. Jadi gua lulus sekolah, bokap selalu nge-brainwash ngapain kerja sama orang gitu. Dagang lah ya. Jadi bantuin bokap dulu punya tour travel. Jadi aku bantu papa di tour travel. Nah, akhirnya ngeliat itu aku pengen banget punya suami yang entrepreneur. Oke. Jadi sharing lah sebelum kita married kayak lo bisa nggak nih jadi entrepreneur karena gue pengennya apalagi bokap tuh tour travel jalan-jalan mau suka-suka kapan-kapan aja waktunya fleksibel gitu kan ya. Kalau kita kerja seprofesional kan waktu terbatas gitu kan. Jadi ya udah akhirnya karena itu terus he's trying to karena juga dia juga dibesarkan sebenarnya di keluarga yang entrepreneur. Almarhum mertua laki-laki tuh juga pedagang dan nyokapnya Ari juga pedagang gitu ya. Jadi sebenarnya dia dilahirkan di keluarga entrepreneur fondasinya juga. Dua-duanya udah ada entrepreneurship lah ya. Betul. Tapi karena mindset orang tua zaman dulu ngapain jadi pengusaha kalau bisa jadi direktur bank itu kan lebih. Bokap gue juga dulu dreamnya gue jadi banker. Exactly. Ya Itu is like the safest job. Betul. Lu punya karir, lu bakal jadi kepala cabang after 20 years. Tapi udah gitu kan. Iya. Jadi mindset zaman dulu kan gitu ya. Karyawan lah, professional director lah itu dreamnya orang-orang zaman dulu. Nah ini sebenarnya yang membuat dia shifting itu akhirnya dia resign. Sebelum kita married dia resign dan 3 bulan tuh nggak bingung ngapain. Ada temennya ya kan bareng sama Bronil di HIPMI ada yang ngajakin bisnis pasir, ada yang ngajakin masuknya bisnis ke ini lagi ke nah hutan rimbanya pengusaha. Hutan rimba pengusaha nih yang mana yang mesti gue ikutin ya kan. Akhirnya ketemulah calon partner. Jadi awalnya calon partner ini adalah mencari funding tadinya. Tapi pas kita cobain produknya, kenapa kita nggak masuk ke manajemennya aja dan kita benerin. Nah alhamdulillah sampai saat ini kita masih. Itu gue masih inget tuh zaman-zaman itu produknya something with ikan, right? Yes, betul. Yeah, I forgot. It's like a bakso or something, but I forgot. Frozen food kita seafood based product. Jadi daripada kita chipin money, lebih baik kita sekalian benerin manajemennya. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih grow together sih. Ardena Food gitu. Keren. That's a good decision ya. Padahal jiper tuh ya. Jiper itu udah 3 bulan nggak ada kerjaan, savingsnya juga sudah mulai berkurang, udah ini tapi good investment. And I think itu waktu itu you just got a kid. Kalau nggak salah ya. Not yet. 1 year after. 1 year after. Iya. Karena kita masih be in touch lah di tahun-tahun itu. Betul. Ya itu juga another pressure as a mom. Nah itu gue mau masuk. Iya. Lu dari cerita lu tadi gue lagi support husband gue become an entrepreneur. Yes. Sedangkan entrepreneurship itu full of risk. Setuju ya? Yes. Beda kalau lu datang dari background di mana both the parents kasih privilege ke anak-anak. Agree, betul. Ini kan lo orang udah harus independen. Benar. Privilege paling nggak seberapa lah ibaratnya. Ya. But you gotta fight for yourself. Lo harus fight for yourself. Ya. Gimana sebelum gue masuk ke motherhood, gue mau nanya, gimana you as a wife? Lo juga kelihatan ada dominance-nya. Ari juga ada dominance-nya. Ya. Apalagi udah masuk ke zona profesional, itu kadang-kadang ada sisi kakunya. Ya. Apa kayak left is left, right is right. Ya kan? Lo tau kan profesional begitu. Kalau entrepreneur kan tabrak. Betul. Gitu. Nah, lu gimana nge-handle communication lu sama husband lu? Menghandle komunikasi ya, yang sama lu sama suami lu itu gimana? Supaya lu menjaga ego. Lu punya kesadaran untuk menjaga ego aja itu buat gue itu udah keren sih. Kalau lu mencapai titik itu waktu itu. Ya,
Mungkin gue banyak sekali belajar dari almarhum nyokap. Nyokap dulu selalu bilang kita sebagai wanita setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun karir kita, tetap harus tunduk dan hormat dengan suami. Wow. Walaupun suami ibarat kata amit-amit nanti, ini waktu gue sebelum merit ya, walaupun nanti amit-amit suami lo hanya bekerja di rumah ataupun supporting lu tetap harus hormat dengan dia. Karena kalau di rumah kalau udah jadi suami istri, tetap yang ngelit harus suami. Wow. Kita ini di negara Indonesia ya, maksudnya patriarki itu masih ada, tapi pesan almarhum nyokap nih yang selalu gue ingat adalah kalau mau long last, lo harus marriage your marriage harus long last. Kalau mau long last, yang harus lo ingat adalah itu tadi, posisi. Ketika sudah sampai di rumah adalah suami lu tetap your leader gitu. Walaupun you are the leader di outside, misalnya kayak lu sebagai punya zona sendiri, lo leadernya di situ nggak masalah. Tapi tetap kalau sudah di rumah ya kita, suami kita lah sebagai leadnya di situ. Dan dari dulu mungkin ya kalau bisa dibilang 11 tahun sama ya, 11 tahun gue udah married sama Ari. Kita nggak pernah ada komunikasi yang miss lah ya, kayak apapun itu sesuka-sukanya kita, urusan kita kerjaan di kantor ya nggak ada berantemnya. Percaya nggak percaya 11 tahun gue berdua sama Ari kayaknya nggak pernah ada berantem gitu. Dan kalau gue sih percaya lu sama Ari nggak ada berantem. Gue percaya karena gue tahu tampangnya Ari ya kan. Tapi gue baru dengar dari lo dia tuh lebih alfa gitu kan. Betul, nah itu yang gue bingung gitu kan. Betul, gini. Mungkin Ari kelihatan lebih chill, lebih santai, tapi balik lagi laki-laki Batak mungkin nggak ada powernya. Jadi sebenarnya dia alpha juga, cuman mungkin versinya lebih diem, chill ya. Lebih kayak introvert aja lah ya. Introvert, tapi kalau sebenarnya dia bilang enggak, gue juga nggak akan lakuin gitu ya. Contoh kayak misal mau keluar malam boleh nggak, kalau dia bilang kayaknya nggak usah deh, ya udah berarti gue nggak jalan gitu. Jadi kita tahu posisi aja sih, dan selalu mungkin komunikasi adalah kita nggak boleh mainin ego. Nah ini menurut gue juga menurut gue hal yang sangat penting di dunia marriage ya. Once your ego dominant, itulah sumber kehancuran menurut saya. Jadi kayak ketika ego kita kan kadang-kadang gitu ya, wanita tuh ada ekspektasi di A dan ego di A. Kalau lo nggak bisa turutin ego gue ya udah, terus mau apa? Nah itulah sebenarnya sumber-sumber kehancuran menurut aku. Dan ini juga pesan dari almarhum nyokap lah waktu itu ya. Jadi dia bilang kalau udah ego yang berbicara, ini nanti adalah sumber-sumber kehancuran dari situ. Jadi ya kita tahu, apalagi tadi Bronil bilang gimana lo support seorang Ari yang tadinya profesional into entrepreneur. Itu shiftingnya nggak gampang loh. Exactly, dan sangat berat. Gimana? Karena itu 10 years professional, masuk ke hutan rimba, terus udah gitu isinya tukang memberi janji lebih banyak. Bener lagi. Ya kan semua datang dengan proposal kan. Betul, agree. Ini belum tentu semua gitu. Iya. Jadi makanya itu kita cari balance lah Bronil ya. Gue tahu suami gue ini adalah orang yang sangat baik, sangat baik sekali. Nggak mau kalau bisa kita terima semua kita terima. Jadi disitulah balance-nya. Mungkin kalau di kantor pun begitu, kayak kita bagi peran, good cop, bad cop. Kalau di kantor tuh udah pasti good copnya adalah Ari dengan wajah angelnya, itu maksud gue. Gue adalah bad cop-nya. Kalau misalnya mesti marahin karyawan, gue yang turun, ya kan. Dia malaikat, gue malaikat pencabut nyawa, gitu kan. Sama. Jadi gue lah yang melindungi secara nggak langsung di belakang. Jadi. Tapi itu peranan sebenarnya. Peranan sebenarnya memang a woman is actually the protector. Yes. Of the man. Bukan the man is the protector. Jadi gini, the man is the provider. Ya. But the woman is the protector. Wah, ini baru dengar ya, bagus juga tuh. Iya, the man's job is to provide. The woman's job is to protect the provider. Agree, benar. Kalau nggak gimana dia keep providing? Yes. Gitu. Nice. Gue baru dengar nih, benar juga. Tapi secara tanpa lu sadarin, lu ngejalanin peranan itu. Betul banget gitu. Jadi ya itu, nggak di kantor aja, even di organisasi ataupun yang lain kita sebagai protector-nya tadi lah ya. Jadi dia nggak pernah jealous gitu, lu hangout sini sana. Lu kan limelight-nya kuat banget. Iya. Mungkin tidak secara langsung, tapi di Pinside gue nggak tahu sih, belum pernah. Tapi nggak apa-apa, I can feel you Ari. Tapi mungkin gini bro, mungkin karena dari kecil
circle gue adalah laki-laki. Oke. Nah ini mungkin juga banyak yang tahu ya teman-teman, banyak sekali yang lihat, even di HIPMI, circle gue tuh mostly laki-laki. Because you are alpha. Exactly. You cannot connect sama yang lu gak bisa ya. Jadi kayak gue sangat mengurangi drama. I'm not into drama. Tapi kalau tadi lo tanya, kok gimana lo dengan Riz? I love Riz. Ya kan kayak tadi, kenapa lo memilih suami lo yang sudah profesional, gajinya udah bagus, kenapa lo memilih dia untuk shift menjadi entrepreneur? Lo bukan memilih, lo mentransform. Mentransform. Gokil bro. Iya. Jadi ya itu sih ya, kayak mungkin juga karena dibesarkan di keluarga yang pengusaha, dan I know how struggle-nya menjadi pengusaha, dan gue udah di momentum kuat mental dan I enjoy. Justru kalau hidup gue flat aja, naiknya perlahan-lahan, mungkin gue kayak kok gini aja ya hidup gue tuh suka roller coaster gitu. Walaupun nah sebenarnya tipikal suami gue yang si Ari tuh dia lebih suka yang stable. Maksudnya staging, progress. Bukan yang Sebenarnya kalau lo tanya komitmen di bisnis ini, Ari lah juaranya. Karena gue tuh justru orang yang sering kayak ini kalau bisa intinya kalau gue tuh kalau bisa ribet ngapain mesti lurus gitu kan. Terus kalau gue orangnya nggak, kalau bisa ribut ngapain mesti damai gitu orangnya. Kalau gue kan kayak gitu ya. Jadi Ari lah yang lebih komitmen, lebih konsisten. Jadi dan berarti value profesionalismenya kepake. Betul. Kalau nggak ada Ari, gue nggak yakin nih bisa sampai 11 tahun. Selama ini. Exactly. Jadi dunia profesionalnya kepakai juga gitu ya. Tapi berarti sebuah entrepreneurial journey itu akan lebih sustain di saat lu masukin risk taker combine with professionalism. Exactly. Betul. Wow, keren banget nih. Si Ari lagi begini-begini nanti kalau nonton deh tersipu deh. Iya, karena kalau menurut gua lo terlalu profesional pun lu butuh apa ya namanya ya? Yang tadi lah ya, risk taker. Lu mesti tahu kapan ngegas, dan gua selalu bilang adalah momentum. Momentum kita tuh selalu ada gitu kan, nggak momentum kan nggak selalu ada ya. Nah, kapan kita mesti ngegas dan nggak nih, di situ sih posisi yang mungkin kalau gue dibilang lebih cowboy gitu ya, Ari lah yang sebagai pelindung ini yang gue penasaran. Pada saat dua orang menjalani sebuah bahtera rumah tangga dan menjalani bahtera bisnis, iya dong. Iya betul. Terus dengan dua karakteristik, yang satu mungkin ready to fluctuate, yang satu lebih flatten, lebih easy going gitu kan. Betul. Itu betul, kalau dilihat sekilas keren ya, balance-nya keren ya, yin and yang-nya dapet ya sekilas gitu. Tapi gue penasaran dengan how do you handle conflict? Ini yang penting sebenarnya. Balik lagi tadi Bronil, gue bilang ketika ada konflik adalah kita harus komunikasi. Nggak boleh salah satu diem ataupun nggak boleh salah satu menghindar. Dan alhamdulillahnya banget sampai saat ini, gue nggak tahu ya apakah memang udah jalan Tuhan atau gimana ya Bronil. Kalau lagi ada masalah, gue yang ngedown, dia tuh nggak pernah ngedown. Dan sebaliknya, kalau dia lagi ngedown banget, gue tuh nggak ngedown. Jadi kita tuh kayak match each other gitu, iya. Belum pernah, dan jangan sampai kejadian ya, amit-amit. Belum ada pernah di kejadian kita sama-sama ngedown. Ataupun kita sama-sama ya tadi ya, sama-sama ego gitu, nggak pernah. Jadi kalau dia pesimis, lu masih optimis. Iya. Kalau dia pesimis, lu yang optimis. Iya. Bingung kan, gue juga kayak keren loh, itu blessing loh. Exactly. Sampai one day gue juga pernah duduk berdua gitu ya. Kok kita pernah lah di momentum kita lagi susah, momentum kita lagi sulit. Jadi saya juga nggak mau ya cerita yang bagus-bagusnya aja. Pasti di belakang bisnis tuh pasti ada lah susah-susahnya. Banyak. Dan banyak sekali lah ya. Kayak salah pilih partner lah, ada ditipu lah, apa segala macam. Setiap di momentum itu kita ya itu yang selalu gue sharing, kok bisa ya kita lo lagi drop, gue nggak ngedrop, tapi kalau gue lagi drop, lo nya yang nggak ngedrop gitu, kita match each other. Dan tapi lo kan selain woman, lo mother, kan ada permainan hormon as a human being sebagai manusia lo. Betul. Maksud gue sebagai manusia itu natural banget kan? Ya. It's not easy lo. Lo lagi ngerintis usaha. Ya. Anggaplah the first 5 years is the most challenging. Ya. 5 tahun pertama, lu punya baby yang sifatnya Ardena, terus lu punya baby juga yang beneran. Betul. Yang bentuknya human. Nah, ini gimana nih lo handle-nya as a mother and as a wife? Menghandle-nya adalah
sudah pasti ada yang kita sacrifice lah ya, yang mana yang lebih penting, yang mana yang enggak gitu. Jujur setahun waktu punya anak pertama, setahun gue nggak sentuh Hardena, benar-benar besarin anak segala macam. Tapi ternyata Bro Neil, mungkin gue juga bukan ibu yang sempurna, gue nih nggak cocok untuk yang daily rutin ngasuh anak atau apa. Itu kan sebuah pilihan ya kan. Justru gue menganggap ibu rumah tangga yang punya waktu full time jaga anak tuh amazing. Karena itu lebih berat dibandingkan gue bekerja menurut gue ya. Setuju. Gitu. Jadi gue lebih memilih. Salut to all the moms yang full time moms ya. Salut banget. Jadi gue lebih memilih daripada gue bilang. Jadi waktu setahun gue jaga anak, setiap hari pulang ke rumah gue nangis. Kenapa sampai hari bingung, lu kenapa nangis sih? Bukannya lebih enak ya jadi ibu rumah tangga di rumah? Enggak, gue stres karena yang gue lihat adalah cuman rumah, cuman anak, beresin ini. Bukannya gue nggak sayang anak gue, bukan, tapi ya itu tadi. Itu bukan zona lo. Exactly, gue nggak suka berada di zona nyaman gitu, kayak hidupnya terlalu flat, yang gitu-gitu aja tuh gue nggak suka. Jadi sudah setahun punya anak, akhirnya gue mengambil keputusan untuk kembali beraktivitas gitu. Jadi disitulah, dan menurut gue kita harus punya orang-orang yang supporting kita. Alhamdulillah gue punya mertua juga, karena mungkin base-nya juga pebisnis dulu, dia support untuk ya udah kalau mau berbisnis ataupun bekerja ya sudah silakan, nggak apa-apa. Anak masih bisa dititip ke mertua lah dan I'm there to help you lah ibaratnya gitu ya. Seperti itu gitu. Tapi kayaknya sih lu blessing. Lu sempet pacaran dulu gak sih sama si Ari? Kita tuh dijodohin, Nil. Oh pantesan, makanya ini beda. Makanya story-nya agak beda gitu iya, kan. Tapi ya gue ngerasa blessing sih. Gue ngerasa Allah banyak sayang sama gue, dari memilih Ari menjadi pasangan gue aja tuh menurut gue udah blessing, karena gue married my opposite. Dia introvert, gue extrovert. Ya itulah ya, kayak dia gue ngegas, dia ngerem, itu menurut gue benar-benar match each other lah ya. Kayak tadi itu juga blessing. Dan gue ngerasa juga gue nggak pernah, gue gimana ya Nil, hidup tuh kan naik turun ya, tapi gue nggak pernah berada di momentum benar-benar susah. Kayak gue ngerasa Allah nih selalu bantu gue ketika gue jatuh gitu loh. Jadi lu kayak menjalani pernikahan tuh kayak benar-benar ibadah ya. Iya. Bukan hanya omongan pernikahan itu ibadah, tapi ini this is betul what you feel. Yes. Dan menurut gue ibadah kita kepada orang tua itu juga menurut gue adalah salah satu blessing. Faktor, iya penting. Karena jujur kata gue itu sama nyokap dan bokap itu dulu best friend banget. Ini parents lo ya? My parents gitu ya. Bokap nyokap gue tuh udah almarhum dua-duanya. Jadi dan gue merasa best friend lah nyokap bokap nih. Jadi kayak gue kan 4 bersaudara Nil. 4 yang 3 nih di luar married sama yang satu di Australia, yang satu di New York, kakak gue di Jakarta. Tapi 3-3-nya ini nggak ada yang sama orang Batak. Biasalah kalau orang Batak harus sama orang Batak. Jadi gue men-sacrifice hidup gue, ya udah mah gue lah satu-satunya yang lo tumbalkan, boleh silahkan dengan orang Batak. That's why gue dijodohin sama Ari. Jadi itulah menurut gue, ketika kita yakin dengan my parents will choose the best for me. Exactly. Yes, dia datang dengan oke, mama mau kenalin nih ada salah satu, ya udah Ari lah datang sebagai ini. Dan gue ngerasa baru hari pertama aja udah klik gitu, kayak emang ini kayaknya jodoh gue gitu. Kayak ya itu blessing kan menurut gue. Jadi kayak trust aja menurutku dengan pilihan orang tua juga, pasti nggak mungkin lah orang tua juga mau anaknya nggak mereka baik, justru gitu kan, lebih protektif, lebih mencari lebih gila dari kita. Gitu. Tapi waktu itu gue yang selalu gue cerita adalah gue mau sama orang Batak tapi carilah yang Muslim, karena gue Muslim gitu kan ya. Ya udah akhirnya satu-satunya mungkin Ari, ya udah jadinya sama Ari gitu. Jadi dari situ juga gue ngeliat blessing, perjalanan pernikahan ke 11 tahun ini pun gue ngerasa smooth aja lah, jangan sampai ada apa-apa ya gitu. Jadi kayak ya udah oke aja gitu Nel, kayak itu sih. Mungkin lebih banyak struggle-nya di dunia perbisnisan kali ya kan, karena kalau bisnis sudah pasti naik turun gitu. Menarik. Pas lu lagi cerita ini gue kepikiran, dalam perjalanan lu ini apa kira-kira tips yang bisa lu share buat mompreneurs yang mau mulai bisnis? What are the top 2 or 3 hal yang perlu mereka pikirkan baru mereka jalan? Lu kalau nggak punya ini, mendingan lu jangan jalan deh. Oke.
Mentality ya, mentality seberapa kuat mental lo. Karena gini, Nel, menjadi pengusaha tuh kadang lo ada berada di titik atas, yang lo nggak tahu besok tiba-tiba lo hancur, bisa tiba-tiba di bawah. Nah, lo kalau bisa maintain ego lo saat lo berada di atas dan berada di bawah dengan ego yang normal stabil, gitu lah ya, kayak stabil. Lo nggak stres ketika nanti bisnis lo jatuh atau amit-amit bisnis lo hancur, lo masih bisa survive, ngulang lagi dari nol apa segala macam. Nah, mental itulah yang lo harus ada kalau lo mau menjadi entrepreneur ya. Karena menurut gue itu yang berat. Ketika lo sudah men-set, oke, gue menjadi pebisnis handal, misalnya bisnis gue 10x whatever itu kan, kayak lo udah berada kehidupan di sini, lo pakai mobil A, lo harus pakai barang yang branded. One day lo jatuh, lo bisa nggak merubah hidup lo di sini lagi gitu. Nah, ketika mindset ataupun mental lo nggak siap di sini, nah ini kan yang kadang-kadang lo bisa sakit lah atau lo bisa gila tiba-tiba. Nah ini sih. Sebaliknya kalau mendadak lo, atau lo tiba-tiba lo mendadak error tiba-tiba juga. Kaya lo bisa error juga gitu kan. Jadi mental lo harus stabil sih. Kayak lo mau di atas mau di bawah ya lo begitu aja gitu. Dan banyak sekali gue belajar dengan orang-orang hebat, belajar dengan orang-orang yang lebih kaya lagi. Rata-rata yang sukses tuh yang begitu Nil. Yang hidupnya tuh flat aja. Gue mau lagi apa adanya lah, triliuner juga, gue pakai baju biasa aja, bahkan gak branded. Kadang-kadang gue ketampar Nil, ketemu sama bapak-bapak yang cuman pakai baju biasa ternyata lebih kaya dari kita. Kadang-kadang kan orang kita nih suka menilai dari appearance kan ya. Appearance. Gitu. They judge the book by the cover. Exactly. Jadi menurut gue itu sih yang pertama, pasti mental. Jadi harus bisa stabil aja, nggak perlu show off, nggak perlu apa namanya. Inilah ya, personal brandingnya tuh nggak perlu yang apa ya dibilangnya, kayak terlalu branded atau terlalu apalah, bling-bling lah, terlalu bling-bling lah ya gitu kan. Jadi nanti lo jadi blank-blank gitu ya. Mendingan lo blank-blank tapi lo bling-bling belakangnya gitu. Gue lebih suka orang adu prestasi dibandingkan betul. Dibandingkan adu looks gitu. Jadi itu sih mentality. Mungkin yang kedua juga kalau untuk mompreneur, lo harus berani mengambil keputusan sih, yang mana yang lo sacrifice. Apakah lo bisa meninggalkan anak di rumah dengan orang yang kita percayakan? Lo facilitate mereka. Karena banyak juga ya bro, kayak mungkin gue juga dianggap mungkin dari orang tua di sekolah, mungkin hanya anak-anak gue yang aduh nih mamanya yang ini nih PR anaknya suka telat. Ini anaknya nggak kesannya kayak nggak di-take care banget diurus, sih ya seperti itu. Nah dan untungnya gue ini adalah orang yang selalu nggak pernah dengerin apa kata orang. Agak bebel sih gue, bukan which is good. Kadang-kadang perlu. Kadang-kadang perlu. Gue terlalu cuek dengan apa kata orang, tapi yang bagus sebenarnya gue dengerin. Tapi kalau kata-kata orang yang menjatuhkan, I don't care. Nah itu juga mungkin salah satu hal yang bisa membuat gue berada di titik seperti ini. Keren. Karena banyak banget yang mau ngejatuhin di luar tuh banyak. Nil, ya karena kan? Kayak, khususnya dunia di mana females itu comparisonnya lebih ganas daripada males. Agree. Iya kan? Betul. Bahkan sebenarnya nggak di zona male aja ya. Even women supporting women juga nggak banyak. Nggak banyak. Because competitive and comparison problem. Iya. Itulah makanya mungkin itu juga yang kedua, kan ada juga tuh ya bukunya ya, apa sih bukunya tuh yang warna oranye tuh? The subtle art of not giving an F. Yes. Itu emang penting nih. Jadi kayak ya udah apapun itu lo tahu goals lo mau kemana, don't care whatever people say, whatever people talk about you ya, just left them behind kalau menurut gue. Jadi kayak lo harus tahu. Nah dan yang ketiga adalah bikin timeline. Gue itu hidup punya timeline, dari gue married gue punya plan, sampai gue punya anak ketiga tuh gue punya plan. Bahkan gue tuh udah punya plan. I hope ya, ini kan namanya planning kadang-kadang bisa berubah. Betul. Tapi alhamdulillah setiap planning gue terjadi walaupun waktunya sedikit miss. Gitu kayak. Berarti lo jalan ya? Apa tuh lo? Law of attraction. Secara nggak langsung. Manifestasinya jalan. Even gue nggak belajar itu Nil. Iya.
Even itu gue nggak belajar. Jadi gue dari kecil tuh suka aja kayak bermimpi. Oh one day gue akan jadi A, akan jadi B, akan jadi C gitu. Tapi gue tulis gitu. Kayak gue mau merit di umur 23. Walaupun agak miss sedikit, gue baru merit dengan Ari di umur 25. Miss, tapi kan gue catet. Gue pengen punya anak yang ketiga itu di umur gue 30. Dan alhamdulillah secara gak langsung anak gue yang ketiga lahir di umur gue 30. Kenapa di 30? Karena gue pengen after ini gue cuma olahraga, mempercantik diri, ya udah. Because you did your proses. Bodinya kan butuh adjust kan. Betul. Kalau lagi pregnancy and all that. Gitu. Jadi dream gue yang satu lagi yang belum nih, gue pengen di umur 40 gue udah nggak mau bekerja capek. Gue mau kayak gini jadi kayak Bro Neil, ngisi podcast, bahkan mentoring orang, coaching orang. Gue mau enjoy my life, mungkin nemenin anak sekolah nanti. Ya udah di umur gue 40 I sacrifice certain age, tapi ada certain age gue akan bayar balik. Gitu. Yes. Jadi gue masih punya waktu sekitar 5 tahun lagi untuk kerja keras nih Neil. Gitu. Jadi itu sih. Jadi 3 tadi ya, mentality, jangan pernah dengerin orang judging kita apa, dan yang ketiga adalah choose your sacrifice. Choose your sacrifice, and lu make timeline lah. Rapihin itu benar-benar gitu. Kalau itu muncul dari mulut seorang Cikita dengan blessed life, tapi Cikita juga ada teman-teman, melihat teman-teman yang kehidupannya itu kompleks. Yes. Kira-kira advice apa yang bakal dikasih misalnya ke seorang wanita? Gue sebenarnya mau kerja tapi laki gue model begini, misalnya gitu kan. Aduh. Terus ada lagi, ini satu case nih. Satu lagi, lakinya lagi kerja, tapi dia juga butuh support women-nya. Tapi women-nya double. Misalnya gue lebih suka jadi ibu rumah tangga, tapi dia gak perform jadi ibu rumah tangga juga. Ibaratnya ngarepin bulanan doang dari lakinya. Jadi mam kagak bisa, jadi bini so-so gitu kan. Nah, bayangin lu lagi di sebuah event di mana orang-orang ini datang ke lu dan minta advice ke lu. Kan gue lagi mempercepat nih. Advice paling berat. Berat juga ya. Ini kan balik lagi pedoman hidup lah istilahnya. Ya kan, karena orang ini beda-beda. Kalau gue, pedoman hidup gue adalah pasangan satu. Kalau bisa satu aja sudah kita married, udah lah ya kayak gue menerima lo padanya. Itu adalah komitmen. Balik lagi ke komitmen sih bro. Jadi kayak tadi kan kayak lu bilang ada suami yang mau istrinya cuma di rumah, tapi istrinya pun nggak bisa ya. Bukan, ada suami mau istrinya di rumah, istrinya tapi sebenarnya pengen kerja. Berarti kan dia problem nih karena suaminya maunya lu just be a housewife. Nah, kayak case-nya lu lah. Si Ari pulang ngeliatin lu nangis mulu, akhirnya kan berarti bukannya lu harusnya happy ya? Ternyata happiness gue bukan di situ. Betul. Nah tapi ini si lakinya ini takut juga karena di luar sana banyak predator. Exactly. Setuju ya? Betul, agree. Jadi menurut gue yang pertama adalah komunikasi sih. Nah, sering banget ini terjadi adalah ketika lo sudah married. Sedangkan hal itu harusnya terjadi sebelum lo married. Makanya gue selalu bilang dengan teman-teman adik-adik gue yang belum married di luar sana, kan banyak juga lah ya, akhirnya look up into gue dan Ari di HIPMI apalagi, lo paham lah ya di HIPMI. Kalau bisa pasangan di HIPMI gitu kan ya kayak. Orang selalu begitu, if you go to church kalau bisa sesama church, kalau you go to mosque sesama mosque, ya kan kayak gitu-gitu kan. Iya kan, jadi dia ngerasa kayak kok bisa. Nah makanya gue bilang ketika lo sebelum married lo harus sampaikan itu semua di depan. Waktu gue sebelum married sama Ari selalu gue bilang gue married gue mau kalau bisa lo entrepreneur lah biar kita juga punya flexible time untuk jaga anak ataupun liburan bareng anak ataupun ininya lah ya. Terus apapun itu harusnya diomongin sebelum married. Tapi kalau ketika sudah married terjadi ya mau gak mau lo harus syukuri dong. Ya kayak tadi lo bilang kayak ini kan balik lagi yang tadi sih Neil, balik lagi ini nanti ujung-ujungnya adalah ke ego masing-masing. Ego, kuncinya di ego sama komunikasi. Dan menurut gua balik lagi ke yang pesan dari almarhum nyokap gua tadi, ketika ego sudah bermain itu adalah titik-titik kehancuran bisa mulai dimulai. Nah jadi balik lagi sebenarnya ketika kita maunya kerja, suaminya maunya kita di rumah, itu harusnya dikomunikasikan. Dan kita harus cari win-win solutionnya di mana. Karena kalau itu tidak terjadi, ya itu tadi sumber kehancuran. Karena istrinya nggak enjoy, gue lebih enjoy di luar, ya itu. Lu harus tahu bagaimana sebenarnya istri lu dan sebaliknya. Lu harus juga tahu bagaimana suami lu tuh maunya apa gitu. Dan make it commitment.
Misalnya akhirnya suami mengalah, ya udah lu bekerja, ya udah kita bikin komitmen pulang misalnya suaminya tadi takut ada predator, abis kantor langsung pulang, harus komunikasi nggak boleh nggak clear. That's why Tapi how do you hold? Gua kenal lu. How do you hold yourself? Women tuh ada 2. ya Alpha, gue ngomong 2 women alpha. One, gayanya memang ada tembok, ya ada slide wall. Jadi dia bisa friendly sama semua orang, tapi nggak semua orang bisa friendly sama dia. Lu tipe-tipe yang kayak gitu tuh. Lu bisa friendly sama orang, tapi nggak semua orang bisa friendly sama lu. Ada satu lagi, dia bisa friendly sama orang, orang bisa friendly sama dia. ya Dua-duanya masuk ke sebuah zona di mana mereka lebih dominan punya friendship atau circle-nya cowok. ya Gimana mereka menjaga diri dia? Ini pesan buat adik-adik yang masuk ke dunia kepengusahaan. Ya, balik lagi komitmen sih Nil. Sama menurut gue itu kenapa bisa menjaga diri gue berada di circle laki-laki adalah karena gue punya mindset yang mimpi gue adalah menjadi orang hebat. Once gue mencelakai diri gue sendiri adalah orang menilai gue apa nanti di depannya. Jadi karena dream gue ini sangat tinggi. So you hold on to your dream. Yes. Itu menjadi fondasi misi setiap hari lo bangun tidur. Iya. Dan dari dulu emang gue nggak bisa aja gitu, kayak yang kita takutkan adalah kan suka sama suka atau gimana itu kan. Which is human. common banget. Itu common kan ya. Tapi emang gue nggak bisa dari dulu. Iya. Nggak Is bisa. it because lo memang udah diajarin sama parents lo? Satu, gue lihat tadi lo ngomong gue itu sama parents gue besties. Iya. Kedua, I trust them. Yes. I trust their decision, ibaratnya. Terus ketiga, lu belajar tentang karena lu trust, jadi lu komit kan. Betul. Apapun kata lu gue jalanin. Betul. Ya kan? Dan begitu lu berkeluarga, lu juga sama. Lu mengulangi value yang sama. Betul. I trust you as my husband. Betul. I trust you as my provider. Betul. Gitu. Nah, that's why gue kalau ketemu orang yang mencelakai kepercayaan gue, hari itu juga biasanya selesai. Ya. Makanya banyak teman-teman gue kan. Bataknya keluar tuh ya. Oh, Tanduknya keluar tuh ya. Keluar langsung. Kayak gue di sales, gue kan di Ardeta tuh jadi sales director lah ya. Jadi kalau sales gue sudah ketahuan nyolong sesuatu, hari H Nil, hari H itu juga lo keluar. Yeah. I don't trust you anymore. Yeah. Jadi itu mungkin ya value gue. That's why itulah juga yang gue jaga. Yeah. Ketika orang sudah percaya sama gue, ya kan, makanya gue sangat takut gitu. Amanah lah lu pegang. Ya, kayak gue diberikan amanah, gimana caranya ini tetap harus gue jaga baik-baik. Gue nggak mau mencelakai ini, karena gue pun begitu ke orang. Tapi lu tahu lah, lu mungkin nggak, lu pasti tahu banget misalnya dalam pergaulan sebuah event besar, terus ada some other businessman atau whatever trying to hit on you juga lo tahu. Bukan I know. Yeah. I know. Dan tapi, lu nepisnya gimana sih? Simple. Ini gue kasih trik ya buat adik-adik di luar sana. Simple. Laki-laki yang mencoba inilah ya genit-genit lah apa bahasanya ya, itu akan turn off kalau kita ajak dia as a brother. Jadi kalau Cikita, kalau misalnya isi profesional, misalnya dia lebih tua atau apa kan pasti Pak gitu. Kita being profesional karena ketika dia melihat kita alpha banget, sebenarnya juga mereka nggak berani no. Tapi kalau kita balik lagi ya, ini kan makanya gue bilang tipe wanita. Ada yang ya gitu deh. Ya lagi kesempatan malah kayak iya bapak ya itu apa udah pasti Pak itu lu mah ketemu drama queen itu mah udah pasti lu yang mengundang itu lo yang mengundang ya. Tapi kalau exactly. Tapi kalau aura kita juga kita jaga, cara ngomong kita juga gimana Pak, mereka juga nggak akan berani. Apalagi kalau pertemanan gitu ya. Kalau simple, kalau levelnya sama, masih temen atau misalnya dia lebih tua sedikit, bilang aja gimana bro. Lu juga pasti udah turn off ketika dia ngomong bro. Oke. Berarti udah ada gap, udah ada that space. Udah ada gap, ya. Masuk ke dunia networking, organisasi. Udah berapa tahun? 2021 lah gue memulai masuk organisasi, berarti 4 tahun ya. 4 tahun. Menurut lo, sebagai seorang womanpreneur, itu sebenarnya networking tuh manfaatnya lebih kemana sih? Gini, mungkin karena gue dan Ari ini adalah membuat
bisnis dari from scratch kan ya. We don't know the market, kita nggak tahu gimana how to brandinginnya, gimana kita naikin value the brand, kita nggak tahu. Jadi that's why I need network. Oke. That's why sebenarnya di awal tuh Ari duluan kan yang masuk organisasi. Dan akhirnya di tahun ini kan Ari udah mulai nggak bisa, kan di HIPMI cuman under 40 lah ya. Habis itu dia keluar, that's why gue yang akan menggantikan. Kenapa gue butuh network, disinilah gue bisa membesarkan brand gue sebenarnya. Jadi dengan ketemu dengan orang-orang hebat dan yang lain-lain, that's why gue bisa bawa brand gue lah. Kalau ditanya lo bisnisnya apa, ya pasti yang selalu gue bilang adalah Ardena Food gitu. Jadi orang tahu kok, oh frozen food adalah yang mereka cari adalah gue dan Ari gitu. Itulah sebenarnya menurut gue kenapa pentingnya bernetworking ya. Jadi orang tahu brand gue secara tidak langsung gitu. Contoh penting lagi gimana caranya, sebenarnya balik lagi networking ini pinter-pinteran kita sih. Makanya gue selalu bilang ketika kita mau masuk ke satu organisasi, carilah organisasi yang bisa membantu nge-boost bisnis ataupun brand kita sendiri. Karena kalau gue selalu bilang, kalau kita mau masuk organisasi, carilah organisasi yang hubungannya dengan kuliner. Makanya waktu di HIPMI pun gue ada kesempatan untuk menjadi seorang ketua gitu ya. Yang ditanyakan adalah mau jadi ketua apa, yang gue pilih adalah gue mau yang ada hubungannya dengan kulineri. That's why gue dikasih kesempatan dan kepercayaan untuk berada di situ saat ini gitu kan ya. Jadi gue tetap harus maunya pokoknya tetap yang mensupport bisnis gue. Jangan sampai kita masuk ke organisasi yang tidak mensupport bisnis kita sebenarnya. Akhirnya habis waktu di situ. Yes, betul. Karena cuma mau kenalan sama orang-orang hebat doang. Gitu. Terlihat hebat tapi nggak jadi hebat. Kitanya kadang-kadang yang nggak jadi hebat, mereka nya tetap hebat gitu kan. Gitu. Jadi menurut gue gitu sih, harus pintar kita memilah-milah organisasi mana yang bisa mensupport bisnis kita gitu. Kalau boleh tahu, selama lu memegang mandat jadi ketua Banom Culinary, lu sempat menginisiasi program-program apa? Saat menjadi, yang pertama saat dilantik aja, gue nggak memilih pelantikan itu di kementerian pariwisata, which is waktu itu yang menjadi menteri adalah mantum HIPMI juga, Pak Menteri Sandiaga Uno. Di situ aja gue udah membuat satu gebrakan tuh nih, kayak orang Banom dilantik oleh menteri gitu, atau di kementerian gitu lah. Itulah salah satu mungkin kebanggaan lah ya. Terus dia balik lagi yang tadi gue selalu bilang, ketika gue mendapatkan satu amanah ataupun kepercayaan, pasti ini akan gue gunakan sebaik-baiknya. Dari 2023 gue dilantik sampai saat ini, itu rutin sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali pasti gue ada program. Program yang pasti lagi naik terus adalah business trip F&B Culinary Founders untuk luar negeri. Untuk apa gunanya? Mereka itu untuk benchmarking bisnis mereka ke luar negeri, bro. Dan how is the F&B di sana? Mereka teknologi apa yang mereka pakai? Betul. Packagingnya gimana? Frozen food itu seperti apa? Betul. Jadi gue selalu bilang, kita jangan benchmarking di dalam terus akhirnya studi kita bandingnya nggak dapet yang keren lah. Betul. Jadi gue rutin tuh melakukan, dan gue mengajak partnership exhibitor dari luar negeri. Gitu kayak ya nggak usah gue sebut lah ya, eksibisi F&B yang terbesar di luar negeri gitu. Gue mencoba membangun koneksi nggak hanya di dalam negeri tapi pun di luar negeri. Mungkin itu program yang paling besar. Di another side adalah gue mencari brand-brand yang seperti gue, local brand yang memang anak Indonesia, bagaimana caranya how to go global. Gitu. Untuk ekspor Untuk ekspor produk, atau misalnya membuka produknya atau membuka brandnya di luar negeri, membuka franchise-nya di luar negeri. Nah itu adalah tujuan gue sebagai HIPMI Culinary. Jadi bukan gue nggak melek into UMKM, enggak Nil. Tapi sudah saatnya lah sepertinya Culinary Founders Indonesia ini bisa mendunia, nggak cuma 1-2 brand. Kenapa? Karena yang kita tahu sebenarnya Indonesia ini kan kaya banget ya. Dari spices aja udah banyak banget, bumbu-bumbuan kita ini yang merajai. Tapi kenapa kuliner kita nggak sama dengan kuliner Asia yang lain? Contoh kalau kita ngomongin Thailand food, mungkin di seluruh negara udah ada. Korean food, Japanese food udah famous. Coba kalau kita cari Indonesian food di luar negeri ada apa enggak? Kurang kan? Kurang famous. That's why. Paling rendang famous. Rendang famous, tapi but not all. Yes, buat some people.
Gue tanya sama lu, bule mana yang kuat makan rendang? Benar. Iya kan, that's why gue kalau selalu ngobrol, yang gue bilang adalah kita harus mencari produk yang suitable untuk semua orang. Iya. Gak usah milih bener-bener rendang, kan mungkin ya betul. boleh aja rendang tapi mungkin kita agak kurangin pedasnya. Yang kita harus benchmarking kan dengan kita mau jualan produk ini untuk orang luar kan. Iya, konsumennya. Jadi nggak bisa kan idealis, oh ini Indonesia otentik begini, lu harus terima apa adanya. Betul. For your information aja, ketika gue benchmarking produk ke luar negeri, gue selalu kan kalau misalnya kita bawa bisnis trip ke luar negeri, Neil, pasti gue itu soan lah ya, datang ke KBRI dan yang lain-lain. Jadi punya cerita satu, kita ke KBRI Thailand, gue selalu tanya, kenapa Thailand food ini sangat famous di luar negeri? Karena mereka disupport sama government-nya. Dan narasi ceritanya juga narasi ceritanya, gastronominya dibikin story, diplomasinya juga bagus. Masuk ke movie-movie-nya juga. Masuk ke movie, dan yang paling penting, ini yang paling penting ya Neil, simplifikasi produk. Kalau lo tahu, tom yum itu sama kayak soto. Ada ratusan tom yum di Thailand. Tapi kenapa yang kita tahu cuma satu? They're simplified the product gitu loh. Udah cukup satu ini aja yang betul, dibesarin. yang dipilih. Tapi ketika kita ke Thailand food, sebenarnya tom yumnya juga banyak. Ada yang pakai santan kah? Ada yang nggak pakai santan lah. Ada clear tom yum dan lain-lain. Nah, jadi itu juga penting buat menurut mereka. Jadi ini sebenarnya yang penting juga buat kita. Gimana caranya kita sebagai Indonesia culinary, kita bisa nih mensimplify yang mana nih yang mau kita bawa branding untuk keluar. Jadi kalau kita mau naikin soto yang mana nih? Soto kita banyak banget, dari setiap daerah ada. Soto Padang kah, soto Betawi, soto mana? Kita karena choose kita satu. karakternya demen variety, tapi bukan berarti dalam branding variety terlalu banyak juga bahaya. Betul. Jadi kita harus simplify. Ya 5 aja cukup, dan itu bisa menjadi inilah ya. Dikonsistenin selama 10 tahun, 5 tahun aja udah bisa mendunia. Betul, gitu sih. Oke, menarik. Gue penasaran sosok seperti lo mendampingi Ari menjadi CMO. Dan lo gimana lo nge-handle tim sampai bisa mengelola ribuan reseller. It's not a joke. Gua ini selalu memberikan kesempatan yang tadi lu bilang lah ya, orang. Gue gak tahu, tadi lu bilang orang bisa deket sama gue, tapi gimana ya tadi lu bilangnya? Kalau lu bisa friendly sama orang, tapi gak semua orang bisa friendly sama lu. Hanya yang lu izinin aja yang bisa friendly sama lu. Kalau gue izinkan, kan. Nah, tapi gue memberikan itu sih Nil, kayak kesempatan orang untuk dekat dengan gue. Begitupun gue ke customer, gue menganggap reseller gue, customer ataupun agen-agen gue, bukan cuman agen-agen yang beli barang sekarang. Oke, gue berteman dengan dia cuman as a customer. No, gue berteman dengan mereka adalah seperti partnership. Gue maintain dia sebagai partner, sebagai teman. Susah-susahnya gue cerita, ataupun saat dia ngebantu kita dia support kita happy lah ya. Maksudnya kita memberikan dia bonus lah, apa segala macam. Jadi menurut gue itu sih ya yang membuat gue bisa long last dengan reseller ataupun partner-partner dan agen-agen gue yang lain gitu. Gue menganggap mereka juga sebagai bagian dari Ardena Food ini sendiri gitu. Begitu pula dengan karyawan gitu. Jadi gue memberikan kesempatan mereka juga untuk belajar banyak. Gue tuh nggak memberikan ilmu kita ini kan juga, kita nggak setengah-setengah. Kita ajarin mereka ya how to be leader lah ya Nil. Maksudnya nggak cuma nyuruh-nyuruh aja. Sampai sekarang pun gue kadang masih temenin sales gue datang ke satu toko, gue kasih tahu cara jualan seperti ini, benar-benar menjadi contoh lah untuk mereka gitu. Jadi ketika mereka melihat kita juga nggak cuma suruh-suruh doang kan, akhirnya kayak ternyata buci kita juga langsung turun ke lapangan, mereka lihat kita benar-benar bekerja, akhirnya mereka appreciate kita juga as a leader gitu sih. Pernah nggak lo menemukan satu challenge pada saat lo mau mengeksplor satu area untuk ekspansi, terus lo harus mengedukasi? Lo pernah nggak ada situation di mana Jerit nih susah banget, gue kayak males deh. Oh masih sampai sekarang pun masih gitu ya. Ada beberapa area yang memang tidak terlalu cocok dengan brand kita ataupun produk kita. Nah sebenarnya kalau gue kan orang sales banget ya Nil, orang jualan banget. Kalau yang gue tweak adalah jangan produknya,
Kalau produk A yang kita bawa tidak suitable dengan market, suatu market, menurut gue adalah produk yang mesti lo ganti. Karena kan kita mau jualan untuk market kan, bukan untuk idealis kita kan. Jadi ketika di satu area yang memang, kalau Ardena Food ini kan middle class lah ya. Ketika produk middle class ini nggak cocok dengan kelas yang mungkin lebih low grade, ya gue bukan nyalahin produknya. Yang gue pikirkan adalah ya make it new product yang bisa ngehit, yang fit dengan market tersebut. Menurut gue itu sih. Jadi gue nggak mau bermain lama di situ, karena menurut gue capek ya ketika kita membawa satu produk nggak cocok dengan marketnya, yang berarti yang mesti dirubah adalah produk kita. Inovasi lagi gitu. Gitu sih. Tapi pasti itu akan terjadi. Oke. Menurut lu faktor kesuksesan bisnis lu saat ini itu di kerja keras, kerja cerdas, atau karena lu sangat berdedikasi sama keluarga, keharmonisan keluarga dan orang tua? Itu kayaknya menjawab semua ya nih. Tiga-tiganya menurut gue. Penting. Oke. Karena menurut gue nggak ada sesuatu yang instan. Itu gue percaya banget. Jadi gue merasa bukan menjudge ya, tapi gue ngerasa zaman sekarang banyak sekali yang mendoktrin uang itu bisa didapatkan secara instan. I don't trust. Karena menurut gue semuanya harus ada proses. Jadi kerja keras di situ penting. Gue nggak mau membrainwash orang. Wah, cara duit gampang, taruh di kripto, whatever lah, apa segala macam. No, gue nggak percaya. Gitu ya. Menurut gue dapat uang instan is a scam. Menurut gue. Ya mungkin boleh lu bilang gue kolot dan apa segala macam lah ya. Gak apa-apa lah. Tapi sekolot-kolotnya lu, yang penting lu dilantik sama menteri, bos. Udah gitu aja. Jadi menurut gue harus ada proses. Begitupun di karir organisasi, bro, itu nggak gampang. Itu semua proses. Orang aja ngelihatnya kok cepet. But that's proses gitu di belakang kan. Jadi itu tadi ya, proses. Terus tadi kita ngomongin apa ya? Kok gue tiba-tiba jadi blank. Lo masuk kerasa kayak udah lo ke-trigger tadi soalnya. Iya. Pokoknya buat lo adalah lo percaya tiga-tiganya. Kerja keras, kerja cerdas, sama blessing itu penting. Harmoni, kalau hubungan keluarga yang harmonis juga penting. Jadi kerja keras tetap harus, bro. Yang kedua kerja cerdas, karena menurut gue ada satu momentum strategically yang menurut gue kalau kita nggak kerja cerdas, kita nggak dapet tuh. Ya kan, jadi ada momentum ya, kalau bahasa hipminya adalah ngolah atau ada momentum. Nah itu juga kita harus melek tuh dengan strategi itulah ya, atau apa tadi? Untuk dapetin momentum itu. Dan yang terakhir adalah keharmonisan rumah tangga dan blessing dari orang tua juga itu sangat penting sih menurut gua juga. Kelancaran kita bisa sampai di saat ini mungkin. Kalau bisa dibilang, gua dan Ari ini adalah orang yang sangat-sangat menghormati orang tua. Nah itu. Jadi mungkin blessing orang tua ada di situ, Nil. Ya, itu namanya the hidden hands. Yes. Hidden hands. Ya itu sih. Dan harapan gua mungkin samalah seperti lo ya. Tadi gua sangat tersentuh ketika lo bilang gua mau bikin podcast ini adalah ketika one day anak gua melihat ini adalah menjadi satu legacy kan. Nah ini juga harapan gue bisa berbicara seperti ini, akhirnya orang terbuka matanya. Ini kan sebenarnya kalau di Muslim tuh ada istilahnya bagi ilmu adalah satu pahala yang tidak putus-putus, Nil. Nah, kalau lo tadi kulik kenapa di umur 40 gue pengen yang ngajar aja, karena gue mau membuat pahala sebenarnya, mengumpulkan pahala lah, Nil. Dosa gue banyak, kan? Gitu. Jadi inilah yang nanti bisa menjadi satu mungkin blessing untuk anak-anak gue nanti ke depannya. Jadi 3 itu menurut gue yang tadi lo sebut sangat penting untuk di bisnis. Okay, this is my last question to you. Lo kasih satu tip buat seorang istri di luar sana, satu tip buat seorang mom di luar sana, sama satu tip buat seorang womanpreneur di luar sana. To be successful. Satu tip, satu aja tip, nih. Satu aja for a wife. One for a mom, one for a womanpreneur. Maintaining your ego mungkin. That's for the wife. Yes, for the wife. Ya, itu penting banget sih. Ya karena tadi yang gue bilang, yang pesan dari orang tua gue ya, Nil ya, ketika ego kita sudah bermain, itulah trigger untuk satu kehancuran. The starting point gitu. Kalau for a mom? For mom sama lah. Apa? Ego atau choose your sacrifice?
Betul juga sih. For mom yang mungkin itu untuk mom yang mau berbisnis kali ya, untuk yang ingin bekerja, betul sih. Choose your sacrifice lah untuk ya. Sebenarnya choose your sacrifice juga ada momentumnya juga sih, Nil. Ada one day juga your sacrifice is apa ya namanya ya, terbayarkan gitu loh sebenarnya kan. Gitu sih. And for a womanpreneur? Untuk womenpreneur mungkin satu hal dari lo, biar kita bisa sukses adalah komitmen untuk semuanya. Komitmen dalam rumah tangga, komitmen dalam bekerja jika kita pilih untuk bekerja gitu ya, dan komitmen pada pasangan, semuanya sih. It's commitment. Nah terakhir gue pengen lo sharing dream lo. Lo dalam 5 tahun ke depan lo pengen mencapai omset berapa? Lo sebutin supaya didoain sama penonton. Nah, seru kan? Keren bahaya kan? Nih loh, itu kan dream. Dream kenapa bahaya? Dream itu gak bahaya loh. Ntar orang pajak datang. Loh, orang pajak itu memang ngecat pajak out of dream kan? Enggak. Ini impian gue gitu kan. Impian. Omset. Ya, impian. It's your dream. 5 tahun ke depan impian gue adalah gue menembus omset segini. Ya. 5 tahun ke depan menembus omset. Ya, ini namanya mimpi ya. Mimpi. Aminkan lah ya. Yeah, ya mencapai 1T oke lah. 1T ya, per tahun ya. Per tahun. Amin. Itu kalau untuk company yang lain mah kecil ya. Kalau untuk gue udah lumayan lah itu nih. Makanya, luar biasa. Luar biasa. Amin. I wish you all the best. Amin. Thank you so much. Thank you. And buat yang lagi nonton, see you in the next episode. Semoga banyak yang lu dapat dari episode ini. And don't forget subscribe, like, and comment. Thank you. Thank you.